Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 3 ya. Oke, mari kita mulai. Saudara, hari-hari ini semua orang punya masalah dan semua orang berlomba-lomba seolah mereka yang bisa memecahkan masalah. Betul? Saya beritahu, jangan terjebak. Banyak jebakan iblis untuk kita karena target iblis apa saudara? Neraka. Kalau saudara perhatikan akhir-akhir ini, fenomena penawaran pun berubah menjadi penawaran ala kesaksian. Seperti berikut ini, suami saya, Sadigo, salah dikit golok. Tapi sekarang sudah jadi suami Sadimin. Salah dikit minta maaf. Ini berkat susuk pesona wong pintar tokoh idola Anda, seniman gaib. Istri saya genit sampai tetangga memanggilnya Empok Toyib. Saya malu, harusnya kan saya yang jadi Bang Toyib. Tapi setelah saya ke Suhutan Bantu, istri saya jadi Empok Alim. Suhutan Bantu, solusi pelet paling ampuh. Anda punya problem, kamilah yang paling jitu. Pondok tenaga murni. Menyelesaikan problem dengan MP3. Misi pencabutan, penyembuhan, penutupan. Walah saudara, saya pikir MP3 itu CD isi lagu-lagu. Haha, ada aja. Nah saudara, fenomena penawaran seperti itu yang menawarkan seolah-olah mereka bisa pecahkan problem kita. Saya beritahu saudara, kalau punya problem, kemudian minta bantuan sejenis tersebut, wes, problem pasti bablas. Ya, bablas semua. Bablas semua gimana? Biaya, tenaga, hasilnya bablas semua. Ya, ada yang tanya, Pak, maksudnya bablas itu apa? Saya tidak mengerti. Problemnya kan terselesaikan. Misal, seperti Bapak bilang, suaminya Sadigo sekarang sudah jadi Sadimin. Kan ini bagus, daripada di Sadigo terus, kemudian istri langsung masuk kapling 1 kali 2 meter alias meninggal. Gini saudara, memang awalnya acara kerja iblis ini seperti kita diberi air di tengah padang gurun. Kita merasa ditolong, ndak taunya kita sedang digiring menuju neraka. Ngerti saudara? Tapi Pak, kalau tiba-tiba orangnya bertobat gimana? Nah itu iblisnya tekor. Hahaha. Sekarang menurut saudara, dunia itu baik atau jahat? Baik atau jahat? Alkitab berkata dunia ini jahat. Peperangan yang kita hadapi di muka bumi ini tidak mudah. Peperangan kita berat, tapi target yang Tuhan berikan besar. Kita tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Bab 4. Apa beda orang yang mempelajari ilmu putih dan ilmu hitam? Saudara, dalam mempelajari ilmu, selama ada dendam, maka ilmu yang dipelajari akan bangkit untuk mengajarkan kejahatan, menuntun dalam kejahatan, sehingga terciptalah ilmu hitam. Tetapi kalau ilmu putih akan menuntun orang tersebut menjadi orang baik. Orang yang mempelajari ilmu putih. Orang yang mempelajari ilmu putih kebanyakan di gunung-gunung, bertapa, dan kalau menjadi suami, akan menjadi suami yang tidak neko-neko. Biasanya seorang yang betul-betul sama istri. Karena sejak dia belajar dalam kondisi bersih, hatinya tidak ada dendam. Sifat dasarnya baik. Tetapi itu ada resikonya, yaitu tidak bisa kaya, karena itu dari setan. Orang yang mempelajari ilmu putih tidak bisa kaya, karena itu memang sudah resikonya, yaitu kutukan kebangkrutan. Ilmu putih akan menuntun orang itu berbuat kebaikan, kan pada dasarnya hatinya baik. Dia akan sering melakukan meditasi yang disebut ketenangan batin klimaks. Sehingga dalam ketenangan batin itu, dia suka sekali mengasingkan diri. Kalau dia di rumah, akan suka di kamar. Biasanya orangnya pendiam. Tetapi anak-anaknya akan sakit. Kenapa? Coba berdiri, silakan bersila.
Misalnya meditasi, dia mempelajari ilmu ketenangan batin. Di dalam ketenangan batin tenaga dalam ada teori yang disebut keseimbangan, negatif, positif, dan kekuatan energi alam semesta. Tetapi itu bukan kekuatan Tuhan, karena kalau menyatu dengan alam berarti menyatu dengan setan. Waktu meditasi, ada keseimbangan antara negatif dan positif. Dari dalam dirinya akan menyedot kekuatan daya tahan tubuh anak-anaknya. Semua yang berhubungan darah dengan orang yang meditasi akan tersedot daya tahan tubuhnya ke orang itu. Dulu sebelum saya bertobat, itu disebut energi hawa murni, terletak di punuk punggung, terus turun sampai bagian tulang ekor. Energi hawa murni dari keluarga terdekat akan tersedot oleh orang yang bermeditasi, sehingga tubuh orang yang bermeditasi tambah kuat. Setiap kali bermeditasi, pasti ada anggota keluarganya yang sakit, kecuali kalau anggota keluarganya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Tidak bisa kesedot, karena ada benteng Tuhan. Nah, pada waktu anak-anaknya kehilangan kekebalan tubuhnya, otomatis banyak virus penyakit yang masuk dan menjadi sakit-sakitan. Sehingga orang yang mempelajari ilmu putih biasanya umurnya lebih panjang. Biasanya kalau mau mati juga dalam keadaan tidak sakit. Tetapi anak-anaknya akan sakit-sakitan karena daya tahan tubuh anaknya dipindah ke orang tuanya. Mengerti saudara? Orang kalau meditasi tenaga dalam, badannya langsung segar. Perhatikan orang yang meditasi tenaga dalam. Biasanya dia akan selalu mau meditasi lagi, menyeimbangkan negatif dan positif untuk menjadi netral. Karena negatif dikeluarkan, yang positif masuk, dan itu harus seimbang. Untuk menyeimbangkan, yang berhubungan dengan darah biasanya akan masuk dari tubuh depan. Saya gara-gara mempelajari ilmu ini, mama saya menjadi korbannya. Untungnya mama sudah bertobat, jadi cepat sembuh. Dari sakit ginjal sampai sakit macam-macam. Orang yang memiliki ilmu kebanyakan malas kerja. Siapa yang pernah mempelajari ilmu putih, angkat tangan. Untuk contoh, jaminan mutu, karena dia akan dituntun untuk suka bersemedi, bermeditasi. Kalau sudah semedi, orang lain ngontrak dan dunia serasa miliknya sendiri. Sehingga dia akan merasa doping, kuat. Jelas saudara, ingat orang yang belajar ilmu tidak lepas dari karakter pribadi orang itu. Kalau pribadinya baik, dia tetap baik. Dan dia belajar ilmu untuk kebaikan. Misalnya menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Ini yang disebut ilmu putih. Dan sebaliknya, apabila karakter orang itu jahat dan tidak baik, ia akan belajar ilmu untuk berbuat kejahatan, seperti merampok, membunuh, dan lainnya. Ini yang disebut ilmu hitam. Orang yang belajar ilmu kalau tidak kuat bisa gila karena terjadi transfer roh dari dukun atau guru spiritualnya yang mengakibatkan terciptanya dua kepribadian ganda di dalam orang tersebut. Orang mempelajari ilmu hitam. Seseorang yang memiliki kekecewaan, dendam akan menuntun orang itu untuk berbuat jahat, lebih jahat dari semula. Seperti nenek saya, kalau dia membunuh, seanak cucu dibunuh semua. Kenapa dia sampai mempelajari ilmu setan kober? Karena waktu itu dia sakit lepra. Waktu sakit lepra dia dikucilkan, disuruh minggat, disuruh pergi. Akhirnya dia pergi sampai di hutan, namanya Jati Teken. Di daerah mana saya kurang tahu. Dia di sungai dan dia makan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu. Untuk supaya lepranya itu kering, dia makan akar-akar tumbuh-tumbuhan. Dan dia ambil keputusan, kalau memang dia harus mati, dia mati dengan cara bertapa. Akhirnya dia bertapa di sungai. Badannya berendam, cuma kelihatan hidung dan mata. Sungai itu mengalir dan ia tidak akan makan apa-apapun juga, kecuali bila ada arang atau daun yang jalan di air dan masuk ke mulut nenek saya. Dan itu selama 1,5 tahun.
Pada waktu dia keluar dari sungai itu, di belakang dia ada ular besar juga yang bertapa di gua. Sehingga pas waktu banjir, nenek saya keluar dari pertapaan. Ular itu pun juga keluar dari pertapaan. Dan ular itulah yang memberi kesaktian kepada nenek saya. Ular itu iblis yang menyamar. Kalau ular beneran, nenek saya sudah dicaplok dan tidak bisa kasih kesaktian. Jelas, sehingga nenek saya karena dia mempelajari ilmu itu dalam kondisi dendam dan kecewa, apa yang terjadi? Kalau dia membunuh orang, dia tidak mau satu. Semua anak cucu dibunuh. Karena apa? Karena pada waktu dia diusir dulu, dia diusir sama adik, kakak, dan termasuk sama orang tuanya sendiri. Sehingga dia memiliki dendam kesumat. Sehingga ilmu itu menuntun dia lebih jahat lagi. Ngerti saudara? Oke saudara, sampai di sini dulu videonya hari ini. Kita lanjut video berikutnya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.